Halo, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera. Ya. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan Q&A atau tanya jawab seputar manajemen kesehatan ayam bersama Profesor Michael Haryadi Wibowo. Nah, sebelumnya, perkenalkan kami dari tim KKN Blora UGM dengan saya sendiri, Siti Khairatul Naimah, dan dua teman saya, Fitnadian Hadfani, serta Niwayan Jessica. Nah, langsung kita sambut narasumber luar biasa kita, Profesor Michael Haryadi. Beliau adalah dosen mikrobiologi FKH UGM. Selamat datang, Prof. Michael. Selamat datang, selamat siang semua, salam sehat. Ya, Prof. Oke, selamat datang, Prof. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang di acara ini. Nah, begini, Prof. Nah, di sini kita akan ada 3 topik bahasan. Yang pertama, ND, kedua E. coli, dan yang ketiga itu ektoparasit. 3 kasus ini itu merupakan kasus-kasus yang sudah kami observasi sebelumnya. Jadi 3 kasus ini itu banyak terjadi di Desa Sambungrejo, Blora. Nah, untuk sesi yang pertama nih, Prof, tentang kasus ND atau warganya tuh biasanya menyebutnya penyakit CAT, akan dipandu oleh Mbak Wayan. Pada Mbak Wayan, saya persilahkan. Ya, izin masuk, Prof. Yuk. Suara saya kedengaran ya? Dengar. Jadi, Oh, ya. pada kesempatan hari ini, terima kasih banyak atas kesempatannya Mbak Siti. Saya yang akan bertanya terkait kasus ND atau kasus KEK yang biasanya di masyarakat terkenalnya namanya KEK, Prof. Nah, Yuk, sebelumnya ya, saya mau menceritakan dulu latar belakangnya. Jadi, di desa tempat kami KKN itu ada 3 dusun. Ada dusun Ngojok, dusun Putat, sama dusun Gunung Rowo. Nah, kebetulan kami terbagi di 3 dusun tersebut. Jadi, saya kebetulan di dusun Ngojok. Nah, di dusun Ngojok itu kebanyakan unggas mati karena penyakit KEK, Prof. Nah, biar bisa lebih jelas, bisa tolong dijelaskan, Prof, penyakit KEK atau penyakit ND ini sebenarnya apa sih, Prof? Gitu. Makasih Mbak Wayan, itu pertanyaannya tentang penyakit KEK ya. Jadi kalau KEK itu istilah biasanya merupakan bahasa bahasa setempat ya. Ada yang mengatakan sebagai KEK, ada yang mengatakan penyakit CES, ada juga mengatakan penyakit cekrek. Nah, itu biasanya karena terkait dengan gejala klinis yang ditimbulkan dari penyakit tersebut. Karena biasanya kalau CES itu hubungannya karena ngeces. Kalau bahasa Jawa itu ngeces itu keluar leleran ya dari paruhnya. Ya, lalu kek karena dia gangguan respirasi sehingga terdengar suara kek begitu ya. Lalu kalau nama penyakitnya sebenarnya itu disebut, kalau bahasa Indonesianya adalah penyakit tetelo. Kita tahu, kita sudah pelajari tentang penyakit tetelo pada unggas ya, yang disebab, kalau di bahasa ilmiahnya yang umum banyak dipakai di dunia adalah penyakit Newcastle disease. Nah, sejarahnya sebenarnya pertama kali itu ditemukan justru di Jakarta. Pada waktu itu namanya sebagai penyakit Batavia, tahun 1924. Ya, penyakitnya nama Batavia. 3 bulan kemudian di Newcastle terjadi kasus serupa. Nah, di sana kemudian dikenal sebagai penyakit Newcastle. Tapi dalam perkembangannya, karena mungkin di ilmu bidang kedokteran hewan, ilmu virologi ini lebih lebih maju di luar, maka nama penyakitnya kemudian yang terkenal adalah penyakit ND. Ya, tetapi itu tadi sebutan beberapa nama dari masing-masing daerah ada berdasarkan biasanya masyarakat mengamati gejala klinisnya. Dan ini penyakit yang disebutkan oleh virus. Ya, kita tahu bahwa virus itu mikroorganisme yang sangat kecil yang tidak bisa teramati atau diamati, dan berbeda juga dengan bakteri. Ya, jadi kalau virus kita tidak bisa obati dengan antibiotik, tetapi kalau bakteri masih kita bisa obati dengan antibiotik. Jadi sekali lagi ini penyakit
pada unggas yang pada prinsipnya dia menyerang saluran pernafasan, ya, masuknya dari penyakit-penyakit pernafasan, maksudnya grupnya di sana, ya, tetapi dia bisa kemana-mana menyebabkan sakit di berbagai organ di seluruh tubuh ayam, bisa ke sana, ya, dan dampaknya memang pada umumnya akan terjadi bisa kematian tinggi. Dan penyakit ND sendiri sebenarnya ada yang ganas, ada yang kurang ganas, ya. Kalau kita tahu penyakit ND yang di Indonesia itu yang termasuk penyakit ND yang ganas pada umumnya seperti itu, ya. Dan lesi khasnya, karakteristiknya, ya, gangguan pernafasan tadi, tapi yang kedua juga terjadi gangguan di saluran pencernaan. Kemudian ada lesi yang kalau kita kenal di bahasa ilmiahnya ada necrotic enteritis, ya, atau proventriculitis enteritik, ya, nekrosis, ya, tapi juga enteritis, ya, kemudian dari hemoragik, ya. Ada proventriculitis nekrotik hemoragik, ya, seperti itu. Atau saya sebenarnya pengen menggambarkan ketika dibedah bahasa lokalnya itu ada korengnya di ususnya. Nah, koreng, tahu nggak? Kalau kalian tahu nggak koreng? Kalau di bahasa lokal koreng, keropeng, ya, itu istilahnya. Seperti tadi bayangan saya mau mengatakan keropeng, koreng gitu, ya. Yang kita kenal sebagai proventriculitis nekrotik hemoragik ataupun juga enteritis, ya, nekrotik hemoragik. Jadi ada luka-luka koreng atau keropeng ngeblok gitu. Itu ciri khasnya dan biasanya kematiannya sangat tinggi. Itu kira-kira terkait dengan penyakit ND, ya. Lanjut apa lagi? Oh iya, Dok. Maksudnya Prof, kalau terkait penyakit ND ini biasanya nyerang ayam umur berapa, Prof? Supaya bisa lebih hati-hati, iya, gitu. Jadi kalau penyakit ND ini menyerang hampir semua tahapan pertumbuhan ayam. Jadi baik ayam kecil, ayam besar, atau ayam tua, katakanlah seperti itu, bisa kena penyakit ND. Jadi dia tidak terbatas pada umur tertentu. Dia menyerang ke semua umur. Bisa ke semua umur. Semuanya rentan ya, Prof, ya? Ya, semua rentan. Nah, apalagi kalau di ayam kampung, ya, ayam kampung pada musim seperti ini akan sangat peka. Kalau orang Jawa, orang Jogja, ya, mungkin juga hampir sama kalau itu daerah Blora yang disebut dengan bediding. Pernah dengar musim bediding? Musim bediding musim dingin. Jadi kita kalau masuk bulan 7, bulan 8 itu biasanya akan dingin. Hawa di malam hari itu sangat dingin. Ya. Kalau di Jogja sudah mulai ada dingin, ya. Rasanya beda itu kalau malam hari. Itu orang kampung mengatakan sebagai bediding gitu. Nah, ini biasanya ayam-ayam kampung ini akan banyak sekali terjadi kasus ND itu. Berarti iklim itu bisa jadi faktor yang memicu ND ini menyerang ya, Prof, ya? Ya, karena dia ekstrim, dinginnya ekstrim sehingga menyebabkan stres yang berlebihan pada ayam. Ya, dan kondisinya nggak bagus, maka itu yang memunculkan kemudian terinfeksi penyakit itu. Selain iklim mungkin ada lagi, Prof, yang membuat kendala di ayam kampung, ya, kendala di ayam kampung, terutama di ayam kampung itu satu, ya, kebanyakan karena ayam kampung itu dipiara sebagai sambilan, ya, istilahnya. Lalu kemudian kadang-kala tidak disertai dengan perawatan yang lebih baik, dan itu hal yang biasa dan kita maklumi, maka kadang-kala yang kita temukan banyak sekali kasus cacing di dalamnya. Jadi yang utama itu sebenarnya karena kasus cacing. Tetapi kalau teman-teman lihat, ya, atau ingat kembali, cacing itu bersifat imunosupresif karena dia akan merusak mukosa usus dan mengganggu penyerapan nutrisi, akhirnya kekebalan imunitas tidak akan pernah baik, ya, di situ. Meskipun ayam kelihatan sehat, tetapi sekali lagi itu faktor pendukung munculnya itu. Sehingga kalau misalnya kita potong ayam kampung, kita bedah ususnya, pasti orang Jakarta bilang itu cacing doang, gitu ya. Banyak sekali cacingnya di situ. Itu faktor, salah satu faktor kenapa ayam kampung juga rentan terhadap ND, karena imunitasnya nggak bagus karena faktor itu juga. Nah, mungkin terkait dengan penanganan, ya, mungkin sebelum ditanyakan, mungkin karena ini menurut saya di penanganan pada ayam kampung ini penting, ya. Yang pertama, banyak juga kasus-kasus yang kelihatannya ayam sehat, lalu ketika divaksin langsung menjadi sakit, ya. Salah satunya karena faktor itu,
faktor cacing tadi. Jadi kelihatannya sehat, ketika divaksin malah banyak yang sakit mati. Ya, kalau misalnya saudara nanti melakukan itu ya hati-hati, misalnya seperti itu. Harus pastikan sebenarnya yang pertama pastikan kondisi cacingnya itu bersih dulu. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak, Prof. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini, Prof. Kalau misalnya ternak unggasnya itu sudah kena penyakit KEK atau ND tadi, hal pertama yang harus dilakukan itu sebaiknya apa, Prof, oleh masyarakat? Mungkin sebelum sampai itu nanti tolong diingatkan saya kalau lupa. Yang justru penting adalah mencegahnya. Ya, jadi ayam karena virus ini kan tidak tadi sudah saya sampaikan tidak bisa diobati tapi mencegah. Nah, yang pertama tentu ya kalau pencegahan ini kalau zaman dulu saya mempunyai idealisme yang apa ya terhadap ayam kampung itu namanya intensifikasi ayam buras. Intensifikasi ayam bukan ras ya. Istilahnya zaman saya muda begitu. Karena terus terang saya ini besar dan bisa sekolah, bisa lulus kedokteran hewan itu karena ayam kampung. Jadi saya punya banyak ayam, lalu ketika saya mau beli buku pun harus jual ayam. Saya nggak malu, saya mengatakan seperti itu karena kenyataannya seperti itu. Jadi saya mau bisa di FKH lulus itu salah satunya faktor ayam juga. Nah, intensifikasi itu maksudnya bagaimana? Meskipun itu sebagai sampingan, ya pemeliharaan sampingan di masyarakat, tetapi tetap harus ada perhatian tersendiri. Yaitu salah satu caranya yang kita selalu sampaikan kepada masyarakat peternak, satu perhatikan obat cacingnya. Jadi ayam-ayam kampung ini harus diberikan obat cacing rutin. Kalau misalnya saudara mau melakukan vaksinasi, jangan segera lakukan vaksinasi karena side effect-nya, kalau saudara nggak tahu kan di cacing di dalam nggak kelihatan. Ya, meskipun ayamnya kelihatan hidup, ya mungkin kelihatan baik, nggak ada sakit gitu, tapi cacingnya dalam ketika divaksin justru sakit. Nah ini yang juga hati-hati. Maka yang pertama langkah utamanya adalah diberikan obat cacing, ya. Dan ketika obat cacing ini sudah diberikan ya faktor-faktor yang perlu juga misalnya ketika ayam kampung ini mau kembali sore hari pulang tidur gitu kalau itu sistem umbaran ya itu bisa ditambahkan makanan tambahan gitu ya biar ketika tidur itu cukup makannya gitu ya. Nah, setelah di obat cacing ya baru ya saudara boleh lakukan vaksinasi misalnya seperti itu dan itu wajib. Ya kalau untuk mencegah dengan program vaksinasi itu. Jadi tetapi sekali lagi poin pentingnya jangan melakukan vaksinasi tanpa melakukan pemberian obat cacing karena kadang-kala itu tadi yang saya sebutkan ayamnya kelihatan sehat tapi ternyata banyak cacing di dalam dan dampaknya ketika diberikan vaksin justru sakit. Maka pastikan itu dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan sehat ayamnya dari cacing tadi baru diberikan vaksin. Nah, pencegahannya adalah dengan program vaksinasi itu. Tetapi kita harus perhatikan, misalnya nih, ini mau masuk musim yang tadi saya bilang breeding, itu harus sebelum musim itu kita programkan. Nah, kalau mau lebih bagus lagi ya dari kecil diprogram. Jadi kalau hanya sekali vaksin ya tidak akan mempan. Ya, jadi paling enggak misalnya pada 2-3 kali begitulah. Artinya jarak kira-kira 2 bulanan divaksinkan sehingga ketika masuk musim seperti ini ayam sudah kondisinya tervaksin dengan baik. Itu salah satu pencegahannya. Nah, kalau sudah terkena apa dampaknya? Ya itu tadi kalau virus ya sampai sekarang kan tidak ada obatnya ya. Ya hanya dikondisikan agar tapi itu juga nggak menjamin. Misalnya kalau orang-orang di kampung kadang-kala dikasih parutan jahe macam-macam ya itu tidak mengobati hanya untuk agar badannya menjadi lebih hangat lagi lalu mungkin terkait dengan meningkatkan daya tahan itu saja tetapi kalau sudah terkena ya sulit ya kalau mungkin belum mati ya sebaiknya mungkin lebih baik dipotong saja bisa dikonsumsi asal ini ND ya artinya ketika ini jelas ND saudara potong ya dipotong itu enggak dimasak virusnya sudah mati enggak apa-apa tidak berpengaruh ke orang di situ itu kalau kita tahu penyakit ND hanya ND ini berdekatan dengan masalah penyakit flu burung. Nah, itu hati-hati juga. Kalau ini indikasi terkait dengan flu burung, maka itu yang maksudnya ya harus hati-hati. Ya, sebaiknya ya jangan dikonsumsi karena proses motong macam-macam itu kan menghambur-hamburkan virus. Ya. Jadi lebih baik ditanam, dibakar
Itu yang terbaik. Jadi pencegahannya lebih menjaga ayam-ayam kampung ini, ya, pertama dari penyakit cacing, lalu setelah diobatin cacing, berapa lama jaraknya? Obat cacing itu hanya sekali, ya. Jadi katakanlah kalau kondisinya investasi cacingnya nggak berat, misalnya sekali aja udah baik, lalu baru diobati mungkin 5 hari seminggu setelah obat cacing boleh vaksin maksud saya, sorry. Tadi saya kira diobati. Jadi seminggu setelah itu boleh diberikan vaksin. Ya. Biasanya itu akan lebih baik. Tetapi kemudian nanti diulang 2 bulan kemudian begitu, biar titer antibodinya itu meningkat. Karena kalau hanya sekali juga jarang. Nah kalau saudara lihat ya banyak kalau ayam kampung tidak diprogram ya kebanyakan kalau yang terjadi di desa-desa ya akan banyak terjadi kematian ayam karena ND tersebut. Mungkin itu poin pentingnya. Jadi intensifikasi itu karena ini hanya sebagai sampingan usahanya, tetapi juga harus kita beri tambahan perhatian dengan obat cacing, ya, atau istilahnya cacingisasi, ya. Lalu kemudian diberikan makanan tambahan ketika ayam mau pulang ke kandangnya, gitu ya. Lalu ya sebaiknya jangan dibiarkan ayam-ayam itu kan banyak juga yang di pohon-pohon ya ayam kampung itu. Ya, sebaiknya ada tempat dia untuk kandangnya lah. Sesederhana apapun ada kandang karena kandang ini akan memudahkan kita menghandle termasuk jaga kebersihannya. Sering disapu, ya kalau ada program desinfeksi dari misalnya pemerintah setempat dari dinas peternakan, ya mungkin itu bisa dilakukan sehingga akan menjaga kesehatan secara umum. Mungkin itu yang poin pentingnya pada penyakit ND. Ya, terima kasih banyak Prof. Ini udah mencakup semua pertanyaan yang diajukan terkait kasus ND atau KEK. Baik, ya. Saya berikan kembali ke Mbak Siti sebagai moderator. Ya, baik. Wah, terima kasih Prof. atas informasinya tentang ND yang mencerahkan sekali. Nah, untuk sesi yang kedua tentang E. coli, pencemaran E. coli pada ayam, akan dipandu oleh Mas Fani. Kepada Mas Fani, saya persilahkan. Selamat siang, Prof. Oke, selamat siang, Mas Fani. Ya, terima kasih, Siti, sudah memberikan waktunya. Jadi, izinkan saya, Prof, untuk memulai sesi kedua ini yang terkait masalah kasus pencemaran sumber air minum ternak oleh Escherichia coli, Prof. Ya, siap. Saya ceritakan dulu kronologinya, ya, Prof. Berdasarkan hasil observasi kami, observasi data, mencari informasi terkait masalah kesehatan yang ada di Desa Samorojo, masalah kesehatan ternak unggas ayam, itu kami menemukan beberapa masalah kesehatan. Ya. Salah satunya itu ini, Prof, pencemaran sumber air minum ternak unggas oleh Escherichia coli, Prof. Nah, mungkin akan ada beberapa pertanyaan, ya, Prof, terkait masalah kesehatan tersebut. Langsung saja yang pertama nih, Prof. Apa saja sih, Prof, kemungkinan masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat pencemaran sumber air minum oleh Escherichia coli ini, Prof? Mungkin boleh saya tanya, tahunnya itu ada pencemaran E. coli dari mana? Peternaknya itu katanya punya kayak semacam teman dokter hewan ya, Prof? Oh gitu. Itu ada di Jogja katanya, temannya dinas di Jogja, terus peternaknya tanya ke temannya itu, Prof. Mereka, ya. Ya, jadi kalau sebenarnya kalau E. coli pada unggas, ya kalau kita bicara E. coli adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan bakteri E. coli. Nah, E. coli, nama E. coli itu Escherichia coli, coli kolon, yang aslinya dia habitat alaminya adalah di saluran pencernaan di kolon, ya, di situ habitat alamnya. Nah, biasanya memang sebenarnya kalau kita bicara air, mungkin itu sebenarnya parameter pada manusia. Kalau E. coli ada pencemaran di air, berarti ada indikasi penyakit, gitu ya. Artinya pencemaran pada airnya oleh karena E. coli yang hubungannya adalah misalnya terkait dengan feses atau kotoran, mungkin sumber air minum berdekatan dengan septic tank misalnya seperti itu, maka salah satu parameter kesehatan air itu bebas dari pencemaran E. coli karena itu terkait dengan manusia sebenarnya begitu. Tetapi ketika kita bicara pada E. coli pada unggas, sebenarnya tidak di sana. Kalau E. coli yang bahaya pada unggas yang disebut dengan APEC, Avian Pathogenic E. coli.
Nah, justru sumber utamanya memang masuknya dia bukan karena masuk lalu melalui minum, melalui itu, bukan di situ utamanya. Tapi justru dia masuknya itu dari respirasi. Jadi feses ayam yang kena sakit itu dia keluar mungkin di kotoran, di liternya yang debu, lalu kemudian terhirup di udaranya. Nah, salah satu faktor pentingnya dari E. coli yang strain APEC itu masuknya justru respirasi, lalu kemudian dia akan menyebar kemana-mana. Makanya salah satu karakter penting dari bakteri APEC ini, dia justru extraintestinal atau di luar saluran pencernaan, jadi di luar sistem pencernaan. Justru menyebabkan sakit seperti di air sak, jadi air sakulitis, perihepatitis, perikarditis, mesenteritis, ya bisa. Kemudian bisa ke calon-calon telur. Nah, coli APEC ini bukan coli sederhana atau istilahnya patogen oportunis, bukan. Tapi dia truly patogenik. Nah, ini yang pada unggas, pada umumnya adalah E. coli yang disebut strain APEC itu, bukan E. coli yang biasa yang disebut orang, oh ini pencemaran air minum di coli itu. Meskipun memang bisa saja bakteri APEC ini mengkontaminasi air minum, lalu masuknya melalui ke sana ya bisa saja lalu menyebar ke seluruh tubuh, bisa. Tapi masuk pertamanya yang utama justru respirasi, bukan melalui pencernaan di situ. Itu poin pentingnya. Ya, meskipun sekali lagi kalau air minum ya, lalu parameter terkontaminasi bakteri E. coli memang betul itu salah satu parameter kesehatan air minum. Karena air minum pada unggas itu ya sama dengan pada manusia. Nah, mestinya air minum itu satu, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Lalu pH-nya netral. Nah, Blora ini saya nggak tahu, mungkin dia lebih ke pH tinggi dia. Kalau nggak salah sama dengan daerah Gunung Kidul, yang banyak kapurnya. Ya, ingat saya itu karena tempat juga Pak Bambang Sutrisno itu kan asli sana. Nah, itu biasanya itu tinggi. Nah, ini yang salah satu faktor juga kalau harusnya pH air minum itu kan netral. Ya, harusnya. Ya, lalu kemudian bebas dari bibit penyakit tadi. Salah satunya kalau di human indikasi adalah E. coli tadi. Tapi E. coli yang dimaksud pada umumnya di parameter di manusia itu karena cemaran E. coli yang hubungannya tadi dengan feses tadi gitu ya. Nah, itu memang kualitas air minum yang baik tidak boleh mengandung bakteri-bakteri patogen, termasuk salmonella dan lain sebagainya. Lalu logam berat, ya, misalnya kalau airnya berwarna kuning, itu indikasi Fe-nya tinggi. Nah, kalau Fe tinggi ini juga kurang bagus. Kalau misalnya buat manusia, apalagi buat manusia juga nggak bagus. Tentu di ayam juga nggak bagus, ya. Karena misalnya kalau kita mau vaksinasi, berpengaruh vaksinasi, melarutkan misalnya disinfektan juga tidak bagus, akan mengganggu aktivitas disinfektan. Itu pada prinsipnya. Jadi E. coli ini menyebabkan penyakit pada unggas, justru dia extraintestinal, bukan hubungannya dengan saluran pencernaan. Jadi bisa menyebabkan ya di hatinya membengkak, lalu ada lapisan putih, ya makanya disebut perihepatitis, rapuh hatinya, ya jantungnya pembungkusnya diselaputi, ya peradangan sampai terjadi pernanahan begitu, air saknya ya demikian juga, penggantung ususnya gitu, itu juga bisa terjadi pernanahan. Kalau yang mau bertelur bisa jadi pecahnya calon-calon telur menjadi pernanahan di calon-calon telur. Itu bakteri E. coli APEC yang khusus patogen pada ayam. Ya karena kalau kita tahu E. coli itu kan macam-macam, ada EHEC, ada VTEC, ya. Ada yang saya paling karena bidang saya di unggas ya saya APEC itu, Avian Pathogenic E. coli. Tapi ini bukan E. coli biasa, bukan E. coli yang dianggap sebagai pencemar tadi, karena ini E. coli yang patogenik pada ayam. Nah, biasanya kalau dibedah kemudian ya ayamnya biasanya nggak akan bisa besar kalau kena itu, lalu kemudian kotorannya bisa diare, ya itu salah satu efeknya juga, dampaknya juga bisa terjadi ke sana, ayamnya ya kelihatan secara fisik akan terjadi gangguan pertumbuhan seperti itu. Lalu kalau kita bedah di dalamnya ada banyak lesi yang saya sebutkan dari air sak, di hatinya, lalu di jantungnya, penggantung usus, calon-calon telur, dan lain sebagainya terjadi lesi itu. Kalau yang seperti ini, kalau parah tidak bisa, karena kalau rusak hatinya, organ hati itu kalau rusak ya tidak bisa diganti oleh sel yang berfungsi sebagai hati. Ya ingat,
itu kalau kerusakan pada manusia kan transplantasi kan. Ya, kalau itu sama paru, hati, ginjal. Kalau rusak tidak bisa diganti sel yang sifatnya berfungsi sebagai organ tersebut. Jadi dia diganti jaringan parut saja. Nah, kalau parah memang tidak ada obatnya. Obatnya pisosilin. Pisosilin, antibiotik. Ya, tahu pisosilin. Pisosilin itu dengan pisau dipotong. Itu pisosilin. Bisa beli ya, Prof. Ya. Ya. Tapi kalau belum parah itu bisa diobati dengan antibiotik. Ya, kalau kalian persis terkait bisa ya antibiotik ya tentu itu gram negatif kan, yang peka terhadap gram negatif. Kalau sekarang antibiotik broad spectrum gitu ya, itu bisa diobati. Tetapi pengobatannya tentu saja harus melihat dosisnya, pemberian aplikasinya yang betul. Jadi ya harus full day gitu ya. Kalau kita ke dokter itu kan dibilang obati pagi, siang, sore, atau minum pilnya pagi, siang, sore. Lah di unggas pun juga harus seperti itu, karena dia perlu obat yang ada di dalam tubuh itu sepanjang hari, bukan hanya separuh hari gitu ya. Nah, kalau itu tidak diperhatikan, salah satu faktornya menyebabkan resistensi ya. Bakterinya menjadi kebal, tidak peka lagi terhadap antibiotik di situ. Itu salah satu kendalanya. Bakteri juga kalau parah ya, yang diserang organ-organ penting ya itu kita sulit obati. Tapi kalau belum parah ya kita bisa itu. Lalu bagaimana pencegahannya? Mungkin sekalian selagi juga ingat. Pencegahan yang pertama ya secara umum ya termasuk tadi misalnya kalau musim-musim seperti ini ya kita jaga jangan sampai banyak stresnya, kondisi pakannya ditambahin. Ya, stres dingin itu maksudnya gitu, terkait juga dengan investasi cacing itu juga menyebabkan stres ya secara psikologis ya. Jadi harus dijaga, diberi obat cacing ya, lalu kemudian ditambahin pakan tambahan ya, pada umumnya seperti itu. Lalu ya kalau sakit asal belum parah bisa diobati dengan antibiotik. Itu. Tunggu, kalau ada yang kurang jelas saya kelupaan boleh ditanyakan. Silakan. Ini sepertinya sudah mencakup semuanya nih, Prof. Mungkin ini bakteri penyakit E. coli pada ayam itu disebabkan karena E. coli yang APEC tadi, seperti itu nih, Prof. Ya. Kebanyakan bukan dari E. coli biasa. Bukan E. coli yang pencemaran dari air minum seperti itu, gitu, Prof. Ya. Seperti itu. Dan itu penularannya lewat inhalasi, ya, Prof. Ya, betul. Lebih cenderung ke sana. Karena faktor pencemaran feses seperti itu, Prof. Ya, betul. Ya. Untuk penanganan mungkin tadi diberi antibiotik, Prof. Kalau masih jadi harus antibiotik. Ya. Kalau belum parah, kalau belum parah ya mungkin. Hanya poin pentingnya gini, kalau terkait kualitas air minum ya air minum ayam ini ya harusnya sama. Ya kalau misalnya jangan menggunakan air kali misalnya atau misalnya kalau musim ada aliran air misalnya kan banyak juga kadang-kadang yang kalau di beberapa daerah mungkin ada menggunakan air itu, sehingga pernah suatu saya periksa ayam itu karena ini Pak airnya bersih tapi dari kaleng ya, air yang kecil. Walaupun itu dari gunung begitu ya, tapi kan itu banyak juga bakteri-bakteri yang tidak baik ya untuk kesehatan. Jadi ayam ini standar minumnya juga sama dengan manusia ya. Kalau dari industri itu ya harus dikondisikan optimal betul. Ya kita tahu bahwa ayam ini hanya sebagai usaha sambilan, tetapi juga ya berikan air yang sehat lah, yang misalnya diberikan air sumur atau apa itu yang sebaiknya begitu, sebaiknya ya. Kadang-kala kalau diumbar ya kita tahu keadaan di kampung. Saya sendiri juga artinya memahami situasi gitu, tetapi ada baiknya juga disediakan. Itu kalau kamu dengar di belakang saya banyak juga ayam-ayam suaranya begitu ya, air minum saya berikan air minum yang baik begitu. Ini sebagai penanganan juga sehingga saya BV Home itu tidak stres ya, karena saya masih punya ayam, punya burung ya, banyak burung punya itu ya. Itu ayamnya itu ya hiburan juga gitu ya. Karena ayam yang membesarkan saya sampai saya seperti ini itu karena ayam gitu ya. Bukan yang lain. Jadi saya secara khusus memang di ayam kampung ini saya banyak penyuluhan ke beberapa desa. Nah, itulah istilahnya kita didik, kita ajari intensifikasi ternak ayam buras. Intensifikasinya gitu. Satu, ya dijaga dengan obat cacing ya. Lalu setelah itu diberikan vaksinasi.
Kalau malam tambahi pakan tambahan. Apapun pakan tambahannya itu terserah gitu ya, tergantung masing-masing. Tapi kalau bisa diusahakan seperti itu. Dijaga kebersihannya, diberikan tempat apa ya? Kalau malam untuk tidur, ya. Karena banyak juga yang diumbar nih, ya susah itu. Jadi harus diusahakan itu. Itu kunci pemeliharaan ayam kampung. Ya. Terkait juga E. coli, terkait juga dengan apa ND, karena itu penyakit mayoritas ya, artinya yang tidak bisa dihindari pada ayam. Jadi hukumnya sudah wajib, bukan sunnah lagi katanya begitu. Maksudnya kalau vaksin ND ya, vaksin ND gitu ya. Maaf ya, saya tidak tapi maksud saya katanya begitu. Kalau wajib itu ya wajib, kalau sunnah itu katanya boleh tidak, boleh ya, gitu kan. Nah, kalau itu wajib gitu loh. Jadi kalau kita men-set up program vaksinasi penyakit ND itu wajib. Ya, istilahnya begitu. Ya, mohon maaf ya, tadi maksud saya untuk menekankan bahwa ini penting, ini wajib gitu ya. Iya, Prof. Baik, Prof. Mungkin itu sudah mencakup semua pertanyaan yang akan ditanyakan, Prof. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan ke Siti sebagai moderator. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Untuk sesi yang kedua sudah selesai. Kita lanjutkan ke sesi yang terakhir, yaitu tentang ektoparasit yang mana akan dipandu oleh saya sendiri. Nah, saya ceritakan dulu nggih, Prof. Jadi di saya di Gunung Rawo itu peternaknya itu banyak ayamnya yang terkena ektoparasit atau bahasanya tuh gurem di sana. Nah, beliau-beliau tuh sudah melakukan penanganan tapi masih belum bisa membasmi ektoparasit yang ada di ayam. Nah, untuk pertama nih, Prof, apa sih penyakit apa saja penyakit ektoparasit yang sering menyerang ayam di kampung ya, Prof? Ya, jadi kalau ayam kampung ya tadi yang paling sering itu yang disebutkan tadi, yang disebut gurem tadi. Ya, jadi ini lebih ke parasit di luar. Tetapi saya katakan itu tidak apa ya? Maksudnya tidak sering selalu ditemukan gitu ya, tergantung juga karena saya pelihara ayam dari zaman dulu jarang kena guremnya gitu ya. Yang justru paling bermasalah sebenarnya kalau parasit itu cacing. Nah kalau teman-teman, saudara-saudara ya atau juga mungkin peternak atau juga masyarakat, kalau misalnya potong ayam coba lihat cacingnya. Orang Jakarta bilang cacing doang. Nah ini yang sangat bermasalah karena pasti ada investasi cacing. Cacing ada dua macam, cacing gilik sama cacing pita. Ya, dan itulah yang menjadikan problem. Nah, kalau yang ektoparasit dengan gurem tadi, ya memang kecenderungan hemat saya katakan tidak selalu, tapi itu memang ada. Ya, memang ada dan beberapa mungkin terjadi, misalnya di tempatnya Mbak Siti, misalnya itu bisa ada gurem. Tetapi terus terang gurem ini kan seperti apa ya, yang kecil-kecil dan itu memangnya sebenarnya sangat mengganggu di ayam, terutama kalau ayam angerem, tahu? Angerem tahu? Mengerami gitu. Ya, mengerami. Jadi ayam-ayam mengerami biasanya yang terjadi seperti itu. Meskipun sebenarnya kalau di industri itu tidak selalu harus seperti itu, tetapi pada umumnya kalau ayam kampung biasanya yang mengerami itu. Nah, ini sangat menyebabkan ayam jadi stres karena dia menggigit apa ya, iritasi macam-macam sehingga menimbulkan ayam sangat stres. Ini memang agak sulit ya. Kalau dari sisi obat memang ada obat-obat tertentu, tetapi mungkin tidak mudah diakses ya untuk gitu. Jadi belum tentu poultry itu ada dan kemasannya sangat besar. Kalau di industri memang ada. Mereka pakai obat-obat tertentu untuk anti gurem itu. Disemprot ya. Hanya yang saya kadang-kala sulit itu mendapatkan obat itu di tingkat poultry. Jadi belum tentu ada, itu yang jadi masalah. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara pastinya gitu ya, karena saya sendiri selama saya pelihara ayam belum pernah ada problem itu. Mungkin apakah dengan direndam air gitu seperti apa, tapi ya dia masih bisa hidup. Mungkin di itu. Jadi saya secara apa ya, secara tradisionalnya ya belum menemukan cara yang baik untuk mengatasi itu. Tapi kalau di industri ada obat khususnya yang namanya obat gurem itu, ya dia di spray ya, di spray. Ya hanya kendalanya kalau di tingkat masyarakat kecil sulit kita bisa karena tidak didistribusi mungkin di apa poultry belum tentu ada. Itu yang jadi masalah. Ya. Itu yang sekali lagi memang apa namanya
istilahnya gurem tadi dia ekstra ya, di luar tubuh, tetapi apa namanya bisa salah satu menyebabkan stres yang tinggi pada ayam karena dia akan kemana-mana mungkin menggigit, mengiritasi kulit ya, dan itu menyebabkan pengaruh ke kesehatan juga. Hanya sekali lagi kalau secara tradisionalnya saya belum pernah menangani bagaimana caranya ini, mohon maaf sekali saya belum punya pengalaman, mungkin bisa coba apa namanya terkait dengan mungkin pengalaman masyarakat desa yang lain gitu ya. Tapi saya sendiri karena saya jarang sekali mendapatkan itu, tapi kalau di tingkat industri memang ada obatnya. Hanya kendalanya tadi kita kalau ke masyarakat kecil dijualnya di poultry ini belum tentu ada, ya, belum tentu ada. Itu kendalanya. Ya, mungkin itu Mbak yang saya bisa, Mbak Siti yang bisa saya sampaikan karena terkait gurem ini. Mohon maaf karena ini memang apa namanya kasusnya itu ya belum tentu, tetapi mungkin tergantung masing-masing ya. Kalau misalnya daerah itu mungkin banyak kasus itu ya paling prinsip ya jaga kebersihan. Tetapi sekali lagi kalau dia sudah kena, kita pegang ayamnya aja mesti kita nggak enak karena itu guremnya itu akan ke orangnya gitu ya. Lalu apakah kemudian misalnya dimandikan ya dengan air itu apakah bisa atau tidak misalnya seperti itu. Nah itu boleh dicoba saja ya, misalnya dengan air sabun atau apa ya. Itu tapi sekali lagi saya belum pengalaman di situ, hanya yang perlu dipahami ya mungkin terkait dengan kebersihan. Di situ. Karena sekali lagi ini juga penyakit ya pada yang kena memang bermasalah, tetapi tidak jarang lah artinya di tempat-tempat kami yang saya katakan saya pelihara juga ayam, tetapi ya aman-aman dari itu mungkin faktor-faktor itu yang harus kita kendalikan. Tapi ya ada obat khususnya hanya sulit kita dapatkan. Itu yang jadi masalahnya. Jadi obat itu masih dalam tingkat industri, kadang-kadang misalnya farm besar, lalu misalnya berapa kilo belinya gitu. Jadi kalau yang kita ayam-ayam kecil kan repot juga. Kita istilahnya nempelnya. Itu harus ada poultry yang kemudian bisa istilahnya dijual kecil-kecil gitu. Itu yang mungkin. Tapi kalau ini ya kendalanya di situ. Dan itu tadi mungkin karena tidak banyak yang kasusnya sehingga mungkin di poultry juga belum tentu menyediakan. Jadi untuk yang ini saya mohon maaf, ya saya tahu penyakitnya, saya tahu kondisinya, tetapi penanganannya ini yang agak ribet ya, agak susah begitu karena sekali lagi yang bagaimana penanganan tradisional saya belum punya pengalaman. Itu aja. Mohon maaf ya. Iya, Prof. Baik. Nah, untuk tadi seenggaknya buat masyarakat bisa mencegah ya, Prof. Kalau faktor-faktornya yang bisa bikin munculnya ektoid, apa saja ya, Prof, buat dicegah gitu? Ya, harus dijaga kebersihannya. Secara umum kebersihan tadi, kebersihan. Makanya saya katakan kandang ayam kampung itu kalau bisa ada ada rumahnya, ada kandangnya untuk tidur malam gitu, ada tempatnya, itu harus dijaga. Dan kalau mau sebenarnya itu disemprot disinfektan ya. Itu memang harus seperti itu kalau mau, salah satu faktornya. Itu satu menjaga baik investasi virus, bakteri maupun juga parasit ekstra gitu ya. Jadi kita harus jaga kebersihannya, kita berikan semprot. Nah, semprot kandang ini juga masalah, tetapi ketika ada kasus biasanya dilaporkan dinas, lalu dinas ini ada semprot kandang. Nah, biasanya kita bisa minta. Nah, kalau dulu saya KKN juga memfasilitasi itu, memberikan semprot kandang, kita memfasilitasi ke dinas-dinas, lalu itu bisa membantu. Ya, jadi itu bisa dilakukan dengan seperti itu. Itu salah satu usaha pencegahannya. Ya, baik, sudah mencakup semuanya juga pertanyaannya, sudah dijelaskan oleh Prof. Michael. Ya. Nah, dari ketiga pembahasan kita sudah selesai. Dapat saya simpulkan yang penting dalam manajemen kesehatan ayam, poinnya adalah program pemberian cacing itu wajib dilakukan. Kebersihan itu harus dijaga, terutama kebersihan kandang. Serta yang dalam penting untuk mencegah semuanya adalah bagian pencegahannya. Seperti itu nih, Prof. Nah, betul. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Prof. Michael sudah mau menyempatkan hadir dan mau membagi ilmunya kepada masyarakat.
Ya. Dan Terima kami kasih kembali dari sama-sama. Salam sehat ya, semua. Prof. Tetap jaga Ini kesehatan. kami Kalau di dunia perunggasan, new normal itu sudah hal biasa, ya. Tetapi kalau di kita, di manusia malah jarang, ya, belum, ya. Ini menjadi bagian penting untuk tetap menjaga kesehatan, ya, pakai masker, hindari untuk sementara, karena bagaimana juga kasus COVID ini masih menjadi problem, ya. Tapi kalau di industri perunggasan, ya hal yang biasa. Saya mau masuk farm harus disemprot, ya, bahkan harus mandi dan lain sebagainya. Ya, kalau di manusia kan jarang, ya, maksudnya di situ. Nah, ini kita habitat kebiasaan baru, tetap kita harus jaga kesehatan, ya, karena apa ya itu hal penting yang kita bisa lakukan sekarang. Jangan remehkan corona, itu aja, ya, karena kalau lihat deh, itu bukan jadi beberapa yang virulen, ya, nah itu berbahaya juga. Terima kasih kembali, sama-sama, salam sehat, ya, kemudian selamat ber-KKN, ya, meskipun sekarang kondisinya harus daring, ya, semua tetap harus dinikmati. Ya, jangan stres, karena stres itu bisa memberikan dampak pertahanan nggak bagus. Ya, jadi secara psikologi, ya, jangan dinikmati di situ. Oke, begitu ya. Ya, makasih kembali. Ya, saya izin keluar dulu ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih semuanya. Selamat siang, salam sehat. Selamat siang, Prof. Selamat siang, terima kasih banyak. Selamat. Baik, kita tutup acara pada podcast kali ini. Kami dari tim KKN Blora meminta maaf apabila selama kegiatan berlangsung banyak kata atau tindak kami yang kurang berkenan. Dan saya selaku moderator juga meminta maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.